Terima kasih. Alando tahan. Tim penyelamat pasti akan menemukan kita. Dokter gurun ini sangat luas. Bagaimana jika mereka tidak melihat kita? King Feng Su, King Feng. King Feng Su, Dokter Su, Dokter Su. Berikan senjatanya padaku, aku butuh didikan. Senjata. Instruktur saya bilang tanpa peralatan komunikasi, cermin bisa digunakan sebagai sinyal cahaya untuk minta tolong. Sinyal ini bisa mencapai 16 km. Bisa sampai sejauh itu. Lama tidak bertemu Wilson. Apa yang aku minta sudah siap. Dewi, saya sudah siap semuanya. Pesawat sayap ganda Stelman, kamu bercanda? Bensin sudah diisi penuh.
Ini sini. Aku tidak bermimpikan. Yuking, kenapa kamu datang? Aku datang untuk menjemputmu pulang. Akhirnya ketemu juga kamu. Dah. Dah, dah. Dah, 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 dah. Dah. Terbanglah. Sudah kembali. Akhirnya terbukti tidak bersalah dibersihkan namanya. Bahu ini sudah ada pemiliknya. Siapa? Kapten wanita? Kapan kita minum anggur pernikahan kalian? Sebentar lagi. Sombongnya sebentar lagi. Asam banget. Lim Jie, urusan kita juga harus cepat diselesaikan. Terima kasih. Tenggorokan tidak nyaman? Ini ganti baju kapan jadi kapten? Ada sedikit kejutan? Sungguh kejutan besar. Selamat untuk penerbangan pertamamu. Hanya saja nanti tidak bisa terbang bersama guru lagi. Sedikit sedih juga. Ada apa yang sedih? Lihat kamu mewujudkan mimpimu. Sungguh senang untukmu, keamanan seluruh pesawat. Tanggung jawabnya ada di pundakmu.
Jangan sampai ceroboh ya Kapten San. Ya, saya akan ingat selalu nasihat guru. Oh ya, ada satu hal. Saya belum sempat bilang terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kakak saya sudah cerita. Selama ini kamu terus membantunya. Kamu adalah guruku. Aku adalah muridmu. Kamu juga sudah banyak membantuku. Kita ini saling berhutang budi. Membantu kekompakan, jangan khawatir. Tenang saja. Hanya kamu yang bisa membantu orang lain dengan cara yang elegan. Setiap kali guru memujiku, aku bisa senang seharian. Ayo. Ayo, Untukmu yang menjadi kapten, mari kita bersulang. bersulang. Selamat. Terima kasih guru. Mr. Suhalo, cincin berlian pesanan Anda sudah selesai. Silakan dilihat. Tolong dibungkus. Baik. Yuking, sore ini kamu ada waktu. Hari ini ada acara minggu keselamatan setelah rapat ringkasan saya pulang. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Pak sopir, masih berapa lama? Belok sebentar lagi sampai, cepat kok. Terima kasih. Linji, ada apa? Sekarang. Baik, aku segera ke sana, kalian siapkan praoperasi. Setelah aku sampai langsung operasi. Yuking, maaf. Tiba-tiba ada tambahan operasi, jadi kencan kita hari ini. Terpaksa dibatalkan dulu. Tidak apa-apa, kerjaan yang utama. Setelah operasi selesai hubungi aku ya, kangen. Pak sopir, putar balik. Sebentar lagi sampai. Tidak jadi pergi. Pasien terdiagnosa penyakit jantung bawaan kompleks, transposisi arteri besar, disertai paten ductus arteriosus. Sekarang akan dilakukan double root translocation. Operasi diperkirakan memakan waktu 10 jam. Tapi anaknya baru 2 tahun, semua harus tetap fokus. Berikan yang terbaik. Ya. Dokter anestesi, bagaimana tanda vital pasien? Tanda vital pasien semuanya normal. Bisa operasi. Bisa mulai operasi.
Yuking, kenapa kamu datang? Apakah aku membangunkanmu? Aku baik-baik saja. Hangran dan Lin Jie yang mengizinkan aku masuk, mereka bilang kamu sudah operasi selama 10 jam. Aku tidur sebentar, sekarang sudah baik-baik saja. Ayo duduk-duduk. Yuking, maaf hari ini aku mengingkari janji lagi. Tidak, bukankah kita sudah sepakat pekerjaan yang utama? Selamat, kamu sudah menyelamatkan satu pasien lagi. Aku sangat senang mendengar ucapan selamat darimu. Aku dengar dari Zhang Ran. Hari ini kamu punya sesuatu penting yang ingin kamu katakan padaku. Ya, Jadi aku tidak bisa menunggu sampai kencan berikutnya. Aku ingin mendengarnya sekarang. tapi ini ruang ganti operasi. Terus kenapa aku tidak peduli? Kamu ini. Baiklah, baiklah. Yuking, aku tidak pernah menyangka. Seseorang yang selalu terbang di langit dan seseorang yang selalu berkutat di ruang operasi bisa memiliki persimpangan seperti ini. Sebelum bertemu denganmu, aku tidak pernah berpikir akan menikah dalam hidup ini. Setelah bertemu denganmu, aku yakin. Aku tidak akan menikahi siapapun selain kamu. Setelah usia 30 aku merasa hidup sendiri. Tidak masalah. Satu orang juga bisa bahagia. Sampai aku bertemu denganmu, baru aku sadar ternyata kebahagiaan dua orang lebih manis. Satu orang tentu saja bisa hidup dengan baik, tapi dua orang hidup bersama dengan baik itu yang terbaik. Jadi bertemu denganmu adalah hal yang paling beruntung dalam hidupku. Guan Yuking, maukah kamu menikah denganku? Seumur hidup. Aku mau. Akhirnya kamu mau menemuiku. Ayahku ingin bertemu denganmu. Apakah kondisinya sudah membaik sekarang? Kata dokter tidak ada efek samping yang tersisa. Setelah pulih dia bisa melakukan semuanya sendiri. Baguslah, baguslah. Masuklah, ayah. Zhenlei sudah datang. Ayah. Maafkan aku, ayah, ini semua salahku. Aku benar-benar salah, ini semua karena kebodohanku. Hingga membuatmu terluka. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Ayah sudah memaafkanku. Hal-hal yang lalu tidak usah dibicarakan lagi. Kamu ini anak yang baik hati. Dan sangat menyayangi baby kami. Kami semua melihatnya. Terima kasih atas pengertian ayah. Ayah begitu menyayangiku, aku pasti akan bekerja keras. Baby menyukaiku. Kami sebagai orang tua, meskipun ada 1000-10.000 ketidakpuasan, kami harus menerimamu. Bahkan menyukaimu. Menganggapmu seperti anak sendiri. Ayah, jangan bicara lagi, aku akan menangis, ayah. Sekarang sudah berbeda. Karena baby sudah mengerti. Kami sebagai orang tua harus menghargai pendapatnya. Minggu depan cepatlah menceraikan pernikahan ini. Panggil perawat, ayah harus minum obat. Mana perawatnya? Ayo kita keluar dulu. Ayah.
Bei, dengarkan aku Bei. Jangan dengarkan ayahmu, pikirannya sekarang tidak jernih. Dia mulai bicara ngawur. Kamu benar-benar berpikir begitu. Bei, aku akan memberitahumu, bisnis ini bukan aku yang memaksa ayahmu melakukannya, dia yang meminta. Mengeluarkan tabungannya, meminta untuk ikut saham. Ketika sedang menghasilkan uang, dia lebih bahagia dari siapapun. Baiklah, tidak usah dibicarakan lagi. Semua kesalahan Kuodashi, aku sangat mempercayainya. Kamu lihat dia ini seperti apa. Bei, kamu tenang saja, aku sekarang sedang buru-buru. Cepat memindahkan hak milik rumah ini, mengajukan pinjaman hipotek sehingga bisa mengisi kembali tabungan ayahmu. Sekarang Guan Yuqing dan Su Qingfeng mereka selalu mencari alasan untuk tidak pergi. Ayahku selalu membela mereka. Jadi semuanya salah orang lain, kamu tidak bersalah sama sekali. Tentu saja saya punya kesalahan. Bagaimana mungkin saya tidak punya kesalahan? Kesalahan saya adalah saya tidak harus pergi attainment. Saya harus pergi Guan Yuqing Kesselhan. Saya terlalu bodoh. Sudah, kamu jangan bicara lagi. Bei. Tidak, kamu jangan sentuh saya. Saya benar-benar merasa sangat lelah. Biarkan saya sendiri sebentar, oke? Oke, baiklah. Kamu mau bagaimana saja. Pokoknya kita tidak bercerai. Tidak bercerai. Kamu pergi dulu sekarang, saya hanya ingin merawat ayah saya dengan baik biar dia cepat keluar dari rumah sakit. Baik, sekarang saya akan menangkap orang itu. Saya pasti akan memberikan penjelasan pada ayah. Tunggu saya. Baiklah. Lihat kamu senangnya. Tentu saja. Qingfeng akhirnya bisa dibersihkan namanya. Kembali ke rumah sakit. Di hati saya semakin terasa senang. Anak ini semakin saya lihat semakin puas. Saya juga puas. Bukan. Sekarang akhirnya kita punya menantu yang selalu kita impikan. Hari ini minum anggur merayakan kemenangan. Ambisi belum terwujud, tidak akan berhenti. Masih ada waktu untuk menunjukkan kemampuan. Rela mengorbankan diri menulis sejarah. Mama saya sudah kembali dengan selamat. Rumah sakit juga sudah mengembalikan jabatan saya. Semuanya baik-baik saja, kenapa Mama masih tidak bisa melupakan? Mama senang kamu tidak apa-apa. Tapi, masalah saya belum selesai. Saya mengambil seekor ular, hampir saja merusak hidup anak saya. Saya benar-benar tidak bisa memaafkan diri sendiri. Mama, semua hal harus melihat ke depan. Mana ada yang melihat ke belakang? Hal yang sudah lewat jangan terus dipikirkan. Kamu terus memikirkannya, capek sendiri. Sudah tidak dipikirkan lagi, ganti baju dan dandan. Paman Guan menunggu kita makan. Tidak, saya tidak mau pergi. Saya tidak mau pergi. Aku malu. Mama bilang apa sih? Bibi Liu sudah telepon 4 kali. Pergilah. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Kalau kamu begini, lain kali kamu ucapkan terima kasih ke Bibi Liu. Kamu bilang, kalau aku pergi. Betapa canggungnya. Kalau begitu aku juga tidak pergi. Tidak boleh, kamu harus pergi. Kamu harus pergi dan... Nak, mulai sekarang kalau ada apa-apa kamu tidak perlu lapor ke aku. Benar, urusanmu sendiri. Kamu yang putuskan sendiri. Mama tidak layak. Mama tidak layak mengurus urusanmu. Tidak layak. Untuk merayakan Qingfeng, Teleterbebas dari Tujuhan dan Kembali ke Posisi Semula. Mari kita bersulang, ayo. Baik, bersulang, ayo, selamat datang. Zerlei cepat.
Baik, King Feng, kamu kali ini kembali. Pekerjaan sudah stabil lagi, apa selanjutnya? Urusanmu dengan Yu King harus segera diselesaikan. Agar kami paman dan bibi juga bisa senang-senang. Ya Bibi dan Paman. Kalian tenang saja, kami sudah punya rencana. Benarkah? itu bagus sekali. Hari ini ada 2 kebahagiaan sekaligus. Ya ya. Ayo King Feng, kita benar-benar bersulang. Bersulang, ayo baik. Ayo biar aku saja. Baik, King Feng ini bibi khusus masak. Tahu isi daging jamur tumis. Dan ikan goreng kering. Kalau kamu suka besok-besok datang ke rumah makan. Terima kasih Bibi. aman hari ini benar-benar senang. Ayo, kamu berikan padaku. Ayo. Paman Anda yang lebih tua, saya menghormati Anda. Baik. Minum sedikit, makan lebih banyak sayur. Baik. Dokter melarangmu minum banyak. Ma, tolong ambilkan saya semangkuk sup. Sup itu dekat denganmu. Ayo. Bagus punya anak baru lupa anak kandung. Nak, kamu punya kakak ipar yang baik. Kamu akan senang diam-diam. Ya. Jadikan kakak ipar yang sukses ini sebagai contoh. Belajarlah darinya, kamu akan sukses di masa depan. Ngerti kan? Sudah selesai bicara. Kalau sudah sekarang giliran saya. Saya hanya ingin bertanya. Apakah ada yang ingat tentang urusan pengalihan rumah? Rumah tidak akan lari makan dulu, jujur saja. Saya tertipu oleh Kuo Dashi, si bajingan dalam investasi. Saya berutang puluhan ribu pada mertua saya. Saya buru-buru meminta Guan Yu King untuk mengalihkan rumah. Hanya ingin menggunakan rumah untuk menutupi kerugian ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Beginilah ceritanya, Nak. Kenapa kamu selalu bingung? Guan Zhenlei, berapa banyak harta keluarga yang sudah kamu habiskan? Mobil tabungan rumah sebelumnya sudah 1 yang habis. Membuat orang tua tidak punya tempat tinggal, sekarang kamu ingin menggadaikan rumah kedua. Apa yang kamu inginkan? Bukan karena rumah belum sampai tangan. Kalau rumah sudah sampai tangan, apakah saya akan seperti ini? Apakah kamu seperti ini hanya karena rumah? Kamu memang tidak bisa diandalkan. Saya beritahu kamu, rumah ini hari ini tidak akan saya berikan. Saya juga beradu kamu mertua saya sekarang terbaring di rumah sakit. Kalau saya tidak dapat rumah ini, saya harus bercerai dengan BBI. Ayah saya baru menikah kurang dari sebulan. Kalau pernikahan ini bubar, kamu tidak akan punya anak ini. Guan Yu King. Apa? Bagaimana kamu bicara dengan ayah? Sudah. Saya benar-benar menyesal mempunyai anak seperti kamu. Jangan marah. Baik, saya mengerti. Karena Su King Feng ini. Kalian semua tidak menginginkan saya lagi. Saya sudah bilang semua rumah ini, kalian berikan atau tidak. Kalian yang tentukan. Ayah dulu siapa yang bilang? Di rumah ini yang paling sayang sama aku. Bao ya. Paman Guan Anda. Anda jangan terlalu emosi. Gak apa-apa. Jangan marah. Yu King. Bao si anak ini. Dia memang brengsek. Tapi kalau sekarang kita nggak bantu dia, mertua itu akan tinggal di rumah sakit. Dan BI minta cerai. Bagaimana kita bisa nggak peduli, ya kan? Ayah Yu King mohon sama kamu. Rumah itu alihkan ke Bao saja. Ayah, Yu King yang baik, aku tahu. Kamu marah sama ayah yang pilih kasih. Atau bilang aku lebih condong ke dia. Ayah mengakui itu semua. Setelah banyak kejadian, ayah sekarang akhirnya ngerti. Apa yang kamu bilang dulu itu benar. Tapi sekarang masalah Bao ini sudah genting. Kalau kamu pukul dia atau marahi dia, atau cari siapa yang benar siapa yang salah,
Itu nggak menyelesaikan masalah. Ya kan? Baru nikah berapa hari sudah mau cerai. Itu nggak masuk akal. Begini kalau kamu kali ini mau bantu dia. Kedepannya kamu mau ngatur dia. Ayah nggak akan menghalangi, oke? Ayah kamu selalu bantu dia serba tanggung jawab. Aku dulu setuju kasih dia rumah. Itu supaya dia bisa nikah dan tinggal. Ayah, Nggak dengar dia bilang tadi mau pakai rumah ini. Untuk nutup lubang besar itu nanti kita tinggal di mana? Yuking, ayah janji sama kamu terakhir kali. Ini benar-benar yang terakhir, oke? Setelah rumah ini selesai dialihkan, aku sama ibumu kami akan pakai uang pensiun. Sewa rumah di lower. Nggak akan ganggu kalian lagi. Kita cari yang dekat sama Duoyun. Biar gampang jagain dia, ya kan? Atau kita ke panti jompo saja. Kedepannya. Oke ayah. Benar-benar jangan bicara lagi. Aku janji padamu. Besok aku akan bawa Zenlei untuk memindahkan rumah kepadanya, oke? Yuking, terima kasih. Ayah terima kasih kau sudah membantu. Aku dan Bao Er sangat besar. Bao Er tidak ikut orang tuamu, makan malam aku masih punya mood makan. Cepat selesaikan maka tidak akan ada masalah lagi. Yuking, maafkan adikmu. Lebih baik rumah ini. Cepat, tidak ada yang bisa dia rusak lagi. King Feng. King Feng datang. Ching Feng, kenapa kau datang? Jemput kalian pulang. Sangat merepotkanmu, terima kasih. Ya, Aku harus bisa melakukannya, Paman Guan Bibi Liu. Ayo naik mobil. Ayo, tidak apa-apa kan? apa yang dilakukan orang tua? Pindah rumah. Tidak perlu, aku punya kabar baik. Rumah sudah dapat selesai, Bei. Bei, namamu akan segera masuk ke sertifikat properti, kalau bukan karena Guan Yuking dan Su King Feng yang menghalangi. Tidak akan ada banyak masalah, tidak perlu. Zenlei, ikut aku sebentar. Bao Bei, apa yang ingin kau katakan padaku? Kita bercerai saja. Apa yang kau katakan rumah sudah dapat? Jangan bercanda denganku. Zenlei, aku serius. Kita bercerai saja. Tidak, kenapa? Aku lelah. Tapi masalah rumah sudah aku selesaikan. Kita tidak perlu khawatir lagi. Tidak ada hubungannya dengan rumah. Sekarang yang aku khawatirkan bukan rumah tapi kamu. Aku benar-benar merasa kamu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sekarang selain setiap hari menipu orang tuamu, menipu kakakmu, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku sibuk ke sana kemari dimarahi orang tuaku. Diremehkan oleh Guan Yuking, sekarang bahkan ayahku tidak mencintaiku lagi. Aku melakukan ini untuk siapa, bukankah untukmu? Baiklah kalau begitu. Kita seharusnya bercerai saja, cepat bercerai, cepat, baik. Aku juga tidak akan membebanimu lagi. Kita baru aja nikah berapa hari ini, udah sebulan belum? Lu udah mau cerai sama gue. Mendingan sekarang daripada kita nikah bertahun-tahun. Baru gue sadar salah nikah, ya kan, dari awal gue gak seharusnya nyontek buku nikah buat nikah sama elu. Gue gak mau cerai. Lepasin. Kalau lu gak pergi, gue lepasin. Lepasin. Kalau lu gak pergi, gue lepas. Jangan macam-macam, Guan Zhenlei, lepasin gue. Gue gak mau lepasin. Lepasin you. Guan Zhenlei, lu berani sama anak gue, dia istri gue. Apa istri lu, dia anak gue, pergi lu. Suster, lu lihat kondisi gue ini, bisa gak cari orang buat nanganin dulu? Lu sadar masih bisa berdiri. Masuk antri aja. Bukan, gue sekarang agak bingung nih. Zenlei Lu ini. Gue gak apa-apa, cuma Ikut gue. Lu beruntung banget ya, Dokter Su.
Sampai bantu jahit luka lu sendiri. Siapa yang peduli? Lu bisa gak bisa ngerjainnya kalau gak bisa ganti orang lain? Gue bongkar benangnya. Ganti orang lain buat jahit ulang. Sudah cepetan aja kerjainnya, asal-asalan aja gue sibuk nih. Gimana bisa terluka? Kalau gak mau bilang gue gak tanya. Tapi Zhenlei, lu udah jadi suami. Udah jadi kepala keluarga. Harus bertanggung jawab. Jangan tiap ada masalah selalu suruh orang lain yang tanggung. Siapa yang nanggung buat gue? Lu bilang Guan Yuking ya? Dia yang mau dari kecil suka sok kuat. Sok jagoan atau bilang ortu gue. Mereka sayang sama gue ya gue biarin aja dong. Seminggu lagi datang buat bongkar benang. Cari alasan gimana jelasin ke Om Guan Tante Liu. Jangan bikin mereka khawatir. Lu siapa sih kok ngatur-ngatur gue? Gue kakak ipar lu. Pintu aja belum lewat bisa jadi apa belum tahu. Udah sok ngatur-ngatur Su King Feng, gue kasih tahu ya. Gue jadi begini semua gara-gara lu sama Guan Yuking. Dari kecil dia gak seneng lihat gue baik, sekarang lu jadi kaki tangannya. Tunggu saja, aku akan membuat kalian tahu. Dikil Yarga Guan Sai Pa yang lebih hebat anak ketomenantu. Siapa yang sebenarnya lebih kuat? Ayah, ibu, Bei ayah, ibu, Bei, ayah, ibu. Hei Bei, kalian benar-benar pindah ya. Kepalaku dijahit beberapa kali, aku sekarang pusing banget. Aku nggak tahan tekanan kamu, cepat pindah balik. Zhenlei, kamu harus lebih dewasa. Setelah aku memutuskan waktu cerai, aku akan memberitahumu. Bukan. Bei, buka pintunya dong Bei. Aku ini Bei, buka pintunya. Bisa kita bicara langsung? Kita sudah lama menunggu untuk menikah, sekarang akhirnya menikah. Kenapa bisa langsung cerai Bei? Kamu marah? Apapun aku terima. Tapi jangan cerai ya. Bei, buka pintunya dong Bei. Ayah, ibu. Aku salah. Aku bawa sertifikat rumah untuk kalian. Sertifikat rumah ini, keluarga kami nggak bisa terima. Ayah, ambil ini. Kamu pulang saja Zhenlei. Bei nggak ada. Sekarang jam berapa ibu? Jangan bohong sama aku. Aku mohon kalian berdua kasih aku jalan keluar ya. Bei bilang dia lagi nggak mood. Pergi keluar cari teman buat refreshing. Kalau kamu nggak percaya, kamu masuk sendiri lihat. Ayo silakan masuk. Aku tunggu di sini. Guan Zhenlei. Aku pukul kamu, aku minta maaf, kamu mau lapor polisi. Suruh polisi tangkap aku, kamu cepat pergi. Bisa nggak kamu jangan ngotot bikin ribut. Di depan rumah kami kamu bilang kasih kamu jalan keluar. Sebenarnya kamu harus kasih Bei jalan keluar. Kamu ngerti nggak ayah kamu pukul aku bagus.
Pukul yang benar, sikapku nggak baik. Aku harus dihukum keras. Oke, aku kasih tahu. Sebenarnya kami sudah nggak berharap sama kamu. Kesempatan sudah diberikan sekali, 2 kali, 3 kali, aku nggak bisa kasih kamu lagi. Seumur hidupku. Ayah, aku mohon. Kasih aku kesempatan terakhir. Ayah, lupa ya, dulu kita akrab banget. Kamu bilang suka sama aku, iya kan? Dulu aku suka sama kamu sampai keterlaluan, sampai aku bangkrut.